Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati dan menyertai saudara sekalian. Tidak terasa hari ini atau pagi hari ini kita masuk di hari yang ke-24 di bulan Mei. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini saudara telah diberkati oleh Tuhan, dan pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu acara ibadah kesucian pagi hari ini segera kita akan memulai, yang akan dipimpin oleh Kapten Nutin Pedia, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Suskadianto Pedia. Tuhan memberkati kita dalam acara ibadah kesucian pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita, sehingga saat ini kita diberi kemenangan untuk kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kebesaran Tuhan, kita diberikan waktu. Dengan demikian baiklah kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kemudian pujian berikutnya, ada satu sobatku yang setia. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan pagi hari ini, tentu semua oleh karena Dia adalah Allah kita yang baik, Allah yang setia, sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada begitu banyak orang yang terkadang meninggalkan Tuhan, dan tentunya oleh karena persoalan dan pergumulan itu, tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang setia dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia.
Satu pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Kalau kita ada sampai pada saat ini, berdiri di hadapan Tuhan, kita boleh bekerja, kita boleh melayani Tuhan, kita hidup dalam kelimpahan, dan kalaupun mungkin kita hidup di dalam kekurangan, tetapi besar anugerah Tuhan. Hingga detik ini, Ia menyatakan bagi saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini, besar anugerah. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu kami panjatkan pagi hari ini.
Oleh karena berkenan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena sepanjang minggu, bahkan di sepanjang hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Ada suka, ada duka dan air mata. Tetapi kami mau katakan kepadamu, terima kasih Tuhan. Oleh karena sampai saat ini penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Terima kasih hari ini lagi kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan selalu memberikan kami waktu yang baik untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu segala kerinduan hati kami. Kami ingin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami yang ada pada saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong dimanapun kami semua berada saat ini. Jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing yang sedang melaksanakan ibadah, kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu ada di sana, sedang memberkati mereka dan menolong bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan rawat dan Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan menyanyi nyanyian nomor 331. Nyanyian nomor 331. Kita menyanyikannya 3 ayat berturut-turut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ini Ia telah menolong kita, Ia telah memberkati kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan. Bahkan kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dan tentunya kita ingin senantiasa supaya berkat rohani itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian, Hatiku Percaya. Ketika kita tidak melihat jalan yang mungkin membuat hati kita rapuh dan khawatir, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tuhan memberikan kita kemenangan, dan di balik setiap apa yang kita alami pada saat ini, Tuhan memberikan kita kepastian. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semua. Hatiku percaya. Saat
kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di sini, memberkati setiap kami yang memuji Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Korum 1 Surabaya ini. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami saat ini. Engkau tahu pergumulan yang sedang kami alami. Oleh karena begitu banyak pencobaan, sakit, penyakit, khususnya bagi virus corona yang sedang melanda negeri kami. Oh Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau tahu setiap hati mereka. Engkau tahu kerinduan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau hadir menjawab setiap persoalan mereka, mengabulkan setiap doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepadamu. Tuhan, Engkau tahu setiap tetesan air mata mereka. Dan kami percaya Engkau melihat sampai kedalaman hati kami masing-masing ketika kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah semua jemaat Korum 1 Surabaya dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka rindukan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberi jalan keluar. Bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jaga mereka, Tuhan sembuhkan mereka, dan Engkau lawat mereka saat ini. Bagi mereka yang sedang bimbang, sedang putus asa, Tuhan beri pengharapan kepada mereka. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga kami, dalam rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menjadi pengharapan kami di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Karena kami tahu ketika kami berharap dan hanya percaya kepada Tuhan, maka ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kami semua. Bapa di surga, kami berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, kami percaya bahwa kami masing-masing dipersatukan di dalam iman dan harap kami hanya kepadamu. Dan biarlah Engkau senantiasa mempersatukan kami melalui doa-doa yang kami naikkan. Bapa yang baik, kami tetap berdoa, satukanlah kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap kami, baik yang hadir di dalam rumah Tuhan saat ini, ataupun kami yang masing-masing melaksanakan ibadah di rumah. Tuhan tolong kami. Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa kami saat ini. Oleh sebab itu semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi kami pengertian yang baik, menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, pendengaran kami, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba Tuhan yang akan menyampaikannya bagi kami, Tuhan urapi persiapannya, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntunnya, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena waktu yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama untuk ada di rumah Tuhan pada saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Namun saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelumnya itu saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di surga pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan
karena ada kesempatan yang istimewa bagi kami bersama-sama datang memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membaca bagian firman-Mu dan merenungkannya pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu diurapi oleh Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang 6 saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Nanti saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan judul khotbah kita, saya berikan judul bebas dari iri hati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu adalah jaminannya. Saudara berkati oleh Tuhan, kata diberkati, saya simpulkan ada 3 bagian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita mendapat damai sejahtera. Yang kedua, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, kita selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu pengertian yang sederhana dari kata diberkati yang dapat saya simpulkan di dalam bagian pembacaan kita pada pagi hari ini. Dengan demikian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang demikian juga yang dirasakan oleh Daniel. Sebelum kita akan melanjutkan seterusnya membahas bagian ini, kita harus melihat dulu latar belakang daripada Daniel. Daniel adalah, pengertian dari nama Daniel adalah Allah adalah hakim. Tentu saudara-saudara, kalau kita berbicara satu pengertian dari kata hakim ini, tentunya kita sudah ada di benak pemikiran kita bahwa Daniel ini seorang hakim yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daniel hidup dekat dengan Tuhan. Maka apapun yang dilakukan oleh Daniel, apapun yang dikerjakan oleh Daniel, dia selalu mendapatkan satu kemenangan. Karena rahasianya bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan dari 3 poin tadi, saudara-saudara. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, apa saja yang kita butuhkan, kita minta, kita inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita setia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bagian pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di sini ada kesimpulan yang saya lihat di dalamnya bahwa ketika Daniel dipercayakan mengambil satu pemerintahan,
terpilih menjadi seorang pejabat tinggi, tentunya banyak orang yang tidak suka dengan kehidupan Daniel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena Daniel adalah salah satu dari ketiga pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Maka teman yang lainnya, rekan sepekerjaannya yang lainnya, pejabat yang lainnya tidak senang dengan apa yang sudah diperoleh oleh Daniel. Mereka berkata di dalam hati mereka, kenapa dia kayak dia yang dinomor satukan? Padahal sama-sama kita 3 yang terpilih. Dari 100 sekian 3 lagi yang dipilih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik bagian firman Tuhan ini perlu kita memahaminya. Perlu kita ingat judul khotbah kita tadi, bebas dari iri hati. Ayat yang kedua dan ketiga, lalu berkatalah Darius, berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja memberikan pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka dari jabatan yang diperoleh oleh Daniel, ada banyak orang yang iri dengan apa yang dilakukan oleh Daniel. Mereka berusaha mencari satu kesalahan daripada kehidupan Daniel. Kalau kita melihat di pembacaan ini ada perdebatan, ada dialog antara pejabat, antara masyarakat, antara wakil-wakil yang sudah ditentukan. Ada dialog yang mempertentangkan kenapa dia yang harus dinomor satukan oleh raja atau oleh Darius. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi ketika orang memperdebatkan masalah kepemimpinan daripada Daniel, mereka tidak menemukan sesuatu apapun kesalahan daripada Daniel. Karena inti kehidupan dari Daniel 3 poin yang saya katakan di awal tadi. Daniel hidup dekat dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Apa saja yang dia minta Tuhan berikan. Dia selalu melakukan hubungan yang intim dengan Allah, sehingga kehidupannya selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, banyak orang yang iri dengan kita, baik dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga kita. Banyak orang yang tidak suka dengan kita, banyak orang yang tidak senang dengan kita, banyak orang yang tidak senang dengan apa yang sudah kita raih. Sehingga banyak cara orang ingin menjatuhkan kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam rumah tangga kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sekeliling kita ada banyak orang yang tidak suka. Kita merasakan mungkin hal itu. Di pekerjaan kita ada banyak teman rekan sepekerjaan kita yang tidak senang dengan kita. Apalagi kalau kita di dalam pekerjaan itu kita yang selalu dipanggil oleh bos kita, pimpinan kita, kita selalu yang dicari dan dibutuhkan. Tentu iri hati itu akan timbul di situ. Itulah yang dirasakan oleh Daniel pada waktu itu, saudara-saudara. Tetapi kita belajar dari kehidupan Daniel. Apapun kata orang, apapun orang melakukan dalam kehidupannya, dia tidak pernah goyah. Dia tetap berpegang teguh pada prinsip imannya. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel tetap taat kepada Tuhan. Walaupun orang mencari kesalahan atau merugikan dia atau menjatuhkan dalam pekerjaannya, Daniel tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Banyak orang Kristen yang gagal melakukan hal ini. Mungkin ketika kita dipercayakan memiliki satu jabatan di dalam pekerjaan kita barangkali, sehingga membuat kita sombong. Mungkin kita dipercayakan di dalam pelayanan kita, mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan menjadi seorang yang luar biasa dari pimpinan kita. Itu yang membuat kita menjadi angkuh. Mungkin dalam rumah
membuat kita jadi jatuh. Sehingga orang melihat hal itu membuat mereka iri hati. Banyak cara yang mereka lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang menarik untuk kita pelajari tentang reaksi Daniel ketika ia menghadapi orang-orang yang iri hati dan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya dalam pekerjaannya atau dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin yang dipilih atau pejabat yang tertinggi. Seperti kita akan melihat ada yang pertama, saudara-saudara, Daniel memiliki prinsip tentang Tuhan yang benar. Hal ini di kekristenan zaman sekarang sulit kita temukan, saudara-saudara. Sulit kita mendapatkan orang yang memiliki prinsip tentang Tuhan yang benar di zaman kita sekarang ini. Apalagi dengan adanya goncangan di negara kita, bahkan di dunia, dengan wabah virus corona. Mungkin ini membuat kita bertanya-tanya, di mana Tuhan yang saya sembah saat ini? Kok Tuhan membiarkan kita hidup seperti ini? Kalau kita punya pemahaman dan prinsip kekristenan kita keliru dengan hal ini, tentu kita melontarkan pertanyaan sedemikian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan Daniel, dia memiliki prinsip yang benar tentang Tuhan. Apapun orang mengatakan dalam hidupnya, dijelek-jelekan pun dia di dalam kepemimpinannya, pekerjaannya, Daniel tidak mengambil satu kesimpulan yang tidak baik. Dia, karena dia memahami bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup menolongnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun keadaan kita pada saat ini, diperhadapkan dengan pandemi yang sangat membuat kita takut, khawatir dan sebagainya, tapi kalau prinsip kita benar tentang Tuhan, Tuhan akan menghindarkan kita dari sakit penyakit itu. Tuhan akan menolong kita. Kalau prinsip kita benar di hadapan Tuhan, atau tentang Tuhan prinsip kita benar, apapun yang kita inginkan dalam rumah tangga kita, Tuhan akan wujudkan. Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daniel percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupannya. Saya rasa ini juga menjadi satu komitmen bagi kita. Bukan cuma Daniel mengatakan demikian. Kita mengatakan bahwa kami juga percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami semua. Kita sepakat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengambil satu statement ini yang dilontarkan oleh Daniel. Kita juga percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber segala berkat bagi hidup kita. Amin. Kita yakin itu, saudara-saudara. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin di dalam pekerjaan, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kalau kita tidak memiliki prinsip yang benar tentang Tuhan, kita tidak akan dipercayakan untuk melakukan pekerjaan itu. Baik hamba-hamba Tuhan, jemaat, ofisir setempat, siapapun dia, di dalam satu pekerjaan, kalau dia tidak melibatkan Tuhan, kalau dia tidak memahami dia dengan benar tentang Tuhan, dia tidak akan melakukan pekerjaan itu dengan baik. Mungkin kalau dia dipercayakan sebagai pimpinan perusahaan, bisa saja dia korupsi, karena pemahaman atau prinsipnya tentang Tuhan itu tidak benar. Tetapi ketika prinsip tentang Tuhan benar, saudara-saudara, jabatan apapun yang dipercayakan kepada kita, pasti kita melakukannya takut kepada Tuhan, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan kita. Mungkin itu dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita juga. Kalau kita tidak memahami, tidak memiliki prinsip yang benar tentang Tuhan dalam rumah tangga,
kita pasti kacau atau hancur, boleh dikatakan demikian. Ya bisa saja suami istri tidak akur, tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki keromantisan dalam rumah tangga. Bisa saja mungkin suaminya selingkuh, istrinya selingkuh karena kenapa? Prinsip dalam rumah tangga itu tidak benar tentang Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berumah tangga di dalam kalangan orang Kristen, tentunya kita sudah memahami hal itu. Pagi hari ini saya hanya mengingatkan saudara-saudara sekalian. Saya kembali mengingatkan kita untuk hal ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan baik-baik, reaksi Daniel. Daniel tidak mencari jalan keluar yang duniawi atau secara manusiawi. Ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Daniel mencari jalan keluar dengan hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang ketika kita menjalani kehidupan kita, banyak godaan, banyak tawaran, banyak hal-hal yang menjadikan yang ada di hadapan kita. Dan juga banyak masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Kita melihat reaksi daripada Daniel ketika dia diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan orang yang tidak suka, tidak senang dengan dia. Apa mencari pertolongan di luar sana? Daniel tidak mencari pertolongan kepada manusia, tetapi Daniel mencari pertolongan kepada Tuhan. Apapun masalah dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, carilah jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini pekerjaan kita lagi goyah. Mungkin rumah tangga kita saat ini lagi goyah juga karena ada dan sebagainya, hal-hal yang tidak berkenan. Kata dunia sekarang ini ada orang yang ketiga dalam rumah tangga mungkin. Saudara jangan bertanya kepada tetangga saudara. Jangan bertanya kepada sahabat saudara. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan, bertanyalah kepada hamba Tuhan yang bisa menjadi konselor bagi saudara dalam rumah tangga saudara. Mungkin saudara bisa menemukan jalan keluar yang terbaiknya. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini adalah gambaran bagi kita semua orang yang percaya. Apapun masalahnya, jangan kita datang kepada dunia ini, tetapi datang kepada Tuhan, saudara. Bawa semua masalah kita, bawa semua pergumulan kita, bawa semua masalah dalam pekerjaan kita. Mungkin saat ini kita terancam dikeluarkan dari urusan pekerjaan kita. Kita bawa kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan anak atau hambanya yang setia. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam segala hal yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, yang ketiga, saudara-saudara, Daniel tetap menjadi kesaksian bagi orang-orang yang di sekitarnya. Ayat 17 sampai ayat yang ke-21 dari pembacaan kita tadi. Walaupun orang-orang berusaha mencari kesalahan dan berusaha merancangkan yang buruk untuk menjatuhkan Daniel, Daniel tetap menjadi kesaksian. Inilah kehidupan orang Kristen yang memiliki otoritas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita juga diharapkan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Apapun masalah kita, apapun keadaan rumah tangga, pekerjaan kita harus bisa menjadi saksi atau kesaksian. Rumah tangga kita menjadi kesaksian di tengah-tengah di mana kita berada, saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan, kami menjalani rumah tangga, bagi saya secara pribadi itu sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena kita harus bisa menjadi contoh bagi banyak jemaat. Bagaimana kalau opsirnya, pendetanya, pemimpin gembalanya yang
Suami istri setiap hari hanya berantem kerjaannya, bertengkar dan sebagainya. Bagaimana bisa menjadi kesaksian bagi jemaat? Jemaatnya juga punya masalah dalam rumah tangganya, melihat gembalanya, melihat opsinya, pendetanya seperti itu, tambah menjadi masalahnya. Tetapi kita semua sebagai orang yang percaya, kita berusaha untuk menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita sebagai orang muda mungkin kita harus bisa menjadi kesaksian dimanapun kita melakukan satu pekerjaan kita. Di kantor kita bekerja, kita bisa menjadi saksi Kristus di sana. Kita bisa menjadi terang di sana. Kita bisa menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Karena mungkin dia melihat sikap hidup kita yang selalu penuh dengan sukacita, sehingga orang itu melihat. Mungkin dia tidak mengungkapkan, mungkin dia hanya melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun banyak orang yang berusaha ingin menjatuhkan, bahkan orang yang mengucilkan kita, tetapi tetaplah kita menjadi satu kesaksian melalui iman kita dimanapun kita berada. Karena ketika kita berani menyatakan Kristus dimanapun kita berada, itu adalah wujud daripada iman kita. Apalagi kita sebagai anak muda. Sebagai anak muda banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan sesama teman kita sebagai orang muda. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi satu kesaksian, kita dianggap, kita dikucilkan di manapun kita berada. Tetapi marilah kita belajar. Daniel melakukan ini bukan karena dia hebat, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan tetap menolongnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, di dalam rumah tangga kita, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, kami juga sebagai hamba Tuhan berusaha menjadi saksi bagi banyak orang. Bukan cuma jemaat yang kami layani, mungkin dengan pemerintah, mungkin dengan yang tidak seiman dengan kita. Kami juga berusaha untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Karena kehidupan orang Kristen, dari sikap hidup kita orang sudah bisa menebak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman kehidupan yang saya jalani, ketika saya berjumpa dengan orang, dia tidak sejalan dengan, tidak seiman dengan saya, dia langsung menebak, kamu orang Kristen, kamu pendeta. Betul, dari mana Bapak bisa tahu menebak saya seperti itu? Dari sikapnya Bapak. Karena orang Kristen itu murah hati katanya. Kita bersyukur, tapi jangan kita bangga. Kita bersyukur dengan hal itu, tetapi kita belajar lebih lagi untuk melakukan sesuatu yang baik. Bahwa kita benar-benar adalah orang yang dipilih untuk menjadi saksi seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang terakhir, Daniel berserah sepenuhnya kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Daniel tetap tenang menghadapi masalahnya, karena Daniel tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolongnya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, saudara-saudara tidak usah terlalu heboh. Tidak usah ketika kita mendapat masalah di dalam pekerjaan kita, tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Kalau dunia sekarang, mungkin dia ditegur sama bosnya, langsung dia update status. Dunia sekarang seperti itu. Tetapi ketika kita sebagai orang yang percaya, kita update status kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, hari ini saya ditegur karena saya lalai. Saya menyadari hal itu, Tuhan. Ini jarang orang melakukannya. Bahkan banyak orang yang menutupi kesalahannya. Ketika ditegur, dia mungkin marah dalam hatinya, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Itulah yang terjadi di dalam pelayanan yang dilakukan
dilakukan oleh Daniel. Ketika dia diangkat salah satu dari 3 pejabat tinggi, Roh Allah ada di dalam hidupnya, sehingga dia melebihi dari teman-temannya ini. Maka disitulah timbul prasangka dari banyak orang. Kenapa dia bisa lebih daripada kita? Padahal sama-sama kita diangkat. Rahasianya, karena dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga jabatan apapun yang diberikan kepadanya, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita dipercayakan melakukan sesuatu pekerjaan pelayanan, bahkan dalam rumah tangga kita, kalau Tuhan ada di dalamnya, semuanya itu berjalan dengan indah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Itu satu jaminan yang pasti. Semakin hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Berarti sebaliknya, semakin kita jauh dari Tuhan, maka berkat pun menjauh dari kita. Jadi saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Tetapi yang perlu kita ingat saudara-saudara, ketika kita diberkati, ada orang-orang yang iri dengan kita dan berusaha ingin menjatuhkan, bahkan merusak segala sesuatu yang kita dapatkan. Ini yang perlu kita sadari. Ketika hidup kita diberkati, pekerjaan kita, pelayanan rumah tangga kita diberkati, banyak orang yang tidak suka. Dalam rumah tangga, orang tidak bisa melihat, oh rumah tangganya si A ini luar biasa begini-begini. Bukan mencari apa rahasia rumah tangga itu sehingga mereka diberkati. Tunggu bagianmu, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi jarang orang bertanya apa rahasianya sehingga rumah tanggamu diberkati seperti ini. Jarang orang bertanya demikian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi jangan takut. Mari kita semakin mengandalkan Tuhan. Apapun masalah kita, pertanyaan apapun yang datang, kalau kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan selalu membela dan menolong kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, selama kita masih hidup di dunia ini, kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang iri hati dengan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, dan ciri-ciri orang yang iri hati tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. Dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, pasti dia berusaha ingin menggagalkannya. Karena itu saudara-saudara, tidak perlu takut. Tetaplah semangat menjalani kehidupan ini. Jaga hati saudara, jaga pikiran saudara, jaga perasaan saudara, supaya berkat Tuhan itu selalu dilimpahkan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka Allah sumber segala berkat itu senantiasa menolong kita. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut untuk menjalani hidup ini. Tetap berpegang teguh pada janji firman Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Dia tetap mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Maka semua apa yang dipercayakan dalam hidup diberkati oleh Tuhan. Itulah yang menjadi satu komitmen kita hari ini. Apapun pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, selalu kita mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita akhiri pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih
untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Mungkin saat ini, mungkin selama ini Tuhan kami merasa iri hati dengan orang lain. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa iri hati tidak ada gunanya bagi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami untuk roh selalu takut kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk pelayanan yang ada di tempat ini, pelayanan yang ada di Korup 1 Surabaya, pelayanan yang ada di Panti Asuhan Immanuel, pelayanan yang ada di Matahari Terbit. Biarlah semuanya Tuhan memberkatinya. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang Engkau percayakan dilayani, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tinggal menyertai kami Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depannya, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan melindungi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini diperhadapkan dengan cobaan yang begitu luar biasa dengan adanya virus corona. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan siang malam selamanya. Siang malam selamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.